Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang semuanya. Ya. Sebelum kita melakukan layanan bimbingan klasikal, mari kita lebih baik ya doa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Ya, monggo lanjut. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Haidar sudah mau memimpin doa. Untuk kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tujuannya ya. Tujuannya klasikal ini untuk menjelaskan mengenai pemahaman karir, bakat kalian. Jadi pemahaman karir dan bakat itu harus sinkron seperti itu. Nah, untuk yang kelas 12 IPA 4, alhamdulillah ini kelas sudah bersih semua ya. Sesuai dengan kesepakatan kelas. A+ untuk kalian semua sudah membersihkan kelas 12 IPA 4 ini. Ini sudah sangat bagus karena kalian sudah melakukan sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kalian buat. Baik, sebelum pembelajaran kita ice breaking dulu. Oke, ice breaking yang ingin saya lakukan itu tentang meningkatkan konsentrasi ya. Jadi konsentrasinya itu berupa mengucapkan warna, bukan tulisannya. Jadi yang kalian ucapkan itu bersama-sama warnanya ya, bukan tulisan. Oke, kita mulai. Latihan dulu, ini warna apa? Merah. Ini? 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 Nah, sudah mulai. Ini? Ini? Ini apa? Merah. Sudah mulai gak konsen. Oren apa merah? Ini? Ini? Kuning. Masih anu. Hijau. Abu-abu sama biru ya. Ini? Kuning. Putih. Oke, ini ice breakingnya mengasah otak kiri dan kanan, jadi harus sinkron juga itu loh. Ini juga berkaitan dengan pemahaman karir sama bakat. Jadi pemahaman karir itu tentang kepribadian, di mana kepribadian itu harus sesuai dengan bakatnya, seperti itu. Nah, setelah ini saya ingin menjelaskan mengenai ini, kenali bakatmu. Kenali bakatmu, pilih profesi karirmu. Jadi di dalam sebuah bakat itu mengandung sebuah kepribadian. Jadi kepribadian yang selalu kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya ada juga bakat yang terpendam di dalam kehidupannya kalian. Nah, seperti yang barusan Bapak bilang, bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh orang sejak lahir, gen seperti itu. Ada yang gen, ada yang dari latihan. Nah, bakat itu terdiri dari beberapa macam, seperti bakat verbal, numerik, klerikal, relasi ruang, kemudian bakat mekanik, bakat linguistik, sama bakat skolastik atau logika. Nah, yang barusan Bapak bilang seperti bakat verbal itu adalah orang yang bisa public speaking. Jadi kalian di masa SMA ini kalau bisa berkomunikasi secara percaya dirinya tinggi, itu bisa jadi bakat kalian masuk ke dalam bakat verbal gitu. Terus yang numerik ini adalah matematika, fisika, kimia itu. Jadi bakat ketika kalian melihat rumus-rumus kalian mudah memahami, lebih cepat memahami. Kemudian kalian harus dengan latihan, karena kalau bakat itu tanpa latihan sulit untuk berkembang. Begitu. Kalian tahu bakat kalian tapi kalian nggak melatih bakat itu, maka ya hanya sekedar judul gitu loh. Bakatnya judul saja tapi
belum bisa dijalankan. Yang skolastik ini kombinasi angka-angka, logika. Jadi skolastik ini seperti orang-orang yang memiliki pola pikir kritis. Jadi anak itu suka debat, tidak mau mengalah. Seperti itu. Kepribadiannya loh ya. Kepribadian orang yang skolastik itu adalah orang yang suka debat dan tidak mau kalah. Jadi dia terus ngejar supaya dia menang dengan debatnya. Itu skolastik. Yang mekanik ini ya, kalau mekanik otomotif, mesin, jurusan teknik biasanya anak-anak yang ingin bekerja di bidang mekanik, mesin, permesinan, perbengkelan. Jadi ketika dia melihat mesin, dia mudah memahami, oh jalurnya kelistrikan untuk mesin ini kemana. Beda dengan orang yang bakatnya verbal terus melihat mesin itu tidak paham jalur-jalurnya kelistrikan mesin itu kemana. Kalau yang punya bakat mekanik dia gampang, mudah untuk melihat jalurnya seperti itu. Nah, yang jenis bakat yang relasi ruang. Nah, dalam 3 dimensi. Jadi kita harus fokus dengan 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi anak itu mudah berimajinasi yang relasi ruang seperti seni rupa, terus seni pahat. Kalau seni pahat ini kan 3 dimensi. Jadi langsung memahat patung seperti itu. Jadi anak itu mudah berimajinasi seperti itu. Itu yang bakat relasi ruang. Yang kecepatan, ketelitian, klerikal. Ini anak-anak yang kepribadiannya itu dia ingin bekerja di tempat yang sepi. Seperti itu kepribadiannya. Jadi anak itu ingin melakukan sebuah tugas tapi di dalam ruangan yang sepi, tidak banyak orang berbicara atau hening. Biasanya ini di laboratorium. Laboratorium itu banyak, kayak laboratorium fisika, kimia, terus biologi, analis. Analis itu seperti cek darah. Itu di lab. Terus linguistik. Nah, yang ini bakat bahasa. Bakat bahasa itu orang yang pintar menulis atau mengarang deskripsi. Seperti itu. Mungkin kalian kepribadiannya, Pak, saya bakatnya di linguistik ternyata. Kenapa? Karena ketika saya menulis itu sekali melihat bacaan bisa merangkum sedetail mungkin. Seperti itu. Langsung nulis. Itu kepribadian orang yang linguistik. Ilmu sejarah juga masuk ke sini. Nah, minat ini adalah sebuah keinginan ya, bakat dan juga minat. Jadi minat itu adalah sebuah keinginan kalian. Kadang ada juga yang bakatnya mekanik tapi keinginannya ke TI, ada yang seperti itu, tidak sinkron. Sehingga ketika dia mengabulkan minatnya yaitu ke TI, maka yang mekaniknya itu akan terpendam dan TI-nya itu akan kesulitan untuk belajar. Bisa belajar di ilmu TI tapi akan kesulitan atau membutuhkan waktu lama untuk memahami. Nah, minat profesional seperti ini ya. Profesional itu apa? Minat profesional itu yang bisa menghasilkan uang, pekerjaan itu loh. Terus kegiatan fisik yang barusan Bapak bilang, mesin, otomotif, yang vokasional. Nah, ini yang barusan Bapak bilang, yang barusan Bapak jelaskan kalau bakat itu harus sinkron dengan minat, keinginan, seperti itu. Nah, bakat itu tergantung dari faktor bawaan sama faktor kepribadian. Kepribadian ini adalah kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Dan faktor eksternalnya, faktor lingkungan, keluarga, teman, dan sekolah. Tergantung dari lingkungan kalian. Kalian mengembangkan bakat kalian itu di mana, gitu loh. Baik itu di keluarga seperti les-lesan, kalian ikut les bimbingan seperti itu, atau mengembangkan bakatnya di dunia perkuliahan seperti itu. Nah, di sini siapa yang sudah mengenal sama bakatnya? Ayo, ajungkan tangan. Saya, yang punya. Pak. Oh, Karin punya Ya, bakat apa, Karin? Saya punya bakat puisi, Bapak. Puisi. Ya. Puisi berarti kamu setiap hari ikut lomba puisi juga ya? Iya, Bapak. Coba bisa praktekkan Bisa, puisinya. Pak. Ini
teman kalian Karin mau mempraktekkan sebuah bakatnya ya, bakat tentang puisi seperti itu. Monggo. Doa seorang serdadu sebelum perang. Karya W.S. Rendra. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar dan firmanmu terguris di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapak, tanah sepi kehilangan lakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurnalah sudah warna dosa, dan Mesiu kembali lagi bicara waktu itu. Tuhanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Yuk, aplaus buat Karin. Bagus. Ini salah satu bakat dari teman kalian ya. Dan ya Bapak yakin kalian juga punya banyak bakat juga sama gitu. Ada lagi yang mau memunculkan bakatnya, menampilkan bakatnya? Ada saja, Pak. Ya, monggo. Bakat apa? Karate, Pak. Karate. Wah, mau duel ya? Ayo, monggo. Coba ini teman kalian juga mau menampilkan bakat ya mengenai karate. Bisa di sini enggak apa-apa ini. Iya. Ayo, Pak. Enggak apa-apa. Oh. Iya, terima kasih ya. Bagus, bagus. Berapa tahun? Berapa tahun latihan karate? Dari sejak kapan? 3 tahun, Pak. 3 tahun dari SMA kelas 1 berarti ya. Ada lagi mungkin Tika? Iya. Bakatnya apa, Tik? Gambar. Oh, kemarin-kemarinnya juga ngirim ya? Gambar anime. Bagus. Sip. Ini barusan juga Tika juga ngirim gambarnya ke Bapak. Gambarnya itu tentang anime. Nah, bagus kalau seperti ini ya, seperti Tika ini kalau misalkan ke jurusan perkuliahan itu bisa masuk ke jurusan animasi sama desain visual. Sama yang barusan kayak Excel sama header juga ilmu olahraga juga bisa. Kayak Karin barusan itu kalau misalkan mengembangkan bakatnya itu bisa di jurusan sastra atau bahasa Indonesianya. Jadi nanti di sana bisa puisi plus teaternya juga berkembang. Soalnya puisi sama teater itu saling berhubungan seperti itu. Kalau yang barusan Fadid, apa bakatnya Fadid? Saya volley, Pak. Volley. Dari sejak kapan punya volley? 3 SMP dan sampai sekarang tetap ikut volley. Nanti kalau kuliah jurusan olahraga itu untuk volleynya. Oke, ini ya salah satu video yang ingin Bapak tampilkan tentang bakat dan minat.
Ada orang yang jago banget nyanyi, ada orang yang jago banget main bola, ada orang yang jago banget matematika. Tapi pertanyaan besarnya seperti yang ditanyakan Kiai ini, sebenarnya itu semua karena bakat atau latihan. Terus kalau disuruh milih, mana yang lebih baik? Oke, jadi paling kayak gini. Bakat lomba lari, bakat itu kayak punya garis start yang lebih maju. Tapi yang gak mengejutkan dan kayaknya semua orang juga udah tahu adalah pada akhirnya latihan atau kerja keraslah yang bisa ngalahin bakat. Makanya ibarat hidup adalah maraton, latihan atau kerja keraslah yang akan menang. Tapi tunggu, meskipun video ini kesimpulannya kedengarannya menjadi kayak video motivasi di mana semua orang bisa jadi apapun asal dia berusaha, kenyataannya nggak sesimpel itu juga. Karena kita pakai kasus di mana kayaknya kalau orang berbakat pasti dia nggak mau berusaha. Meskipun ya ada jebakan buat orang-orang berbakat karena sering bilang pinter atau berbakat, mereka jadi merasa udah menang dan nggak perlu lagi kerja keras. Tapi sebenarnya kalau melihat orang-orang yang sukses banget kayak mereka ini, kunci jawabannya adalah ini. Einstein butuh waktu 10 tahun untuk mengurucuk dunia fisika. Cristiano Ronaldo berhasil lebih lama daripada teman timnya dan Mozart minum konser tiap hari untuk terus belajar. Hingga akhirnya mereka bisa sehebat sekarang. Dan yang penting di bawah itu semua mereka melakukan apa yang mereka suka dan bisa. Kebalikannya, bayangin kalau Einstein disuruh main bola. Oke. Terus sudah tahu itu semua, apa yang bisa kita lakukan dari ini semua? Oleh karena itu, ayo kita belajar satu resep rahasia dalam latihan yang bernama deliberate practice dalam semua bentuk dari Zenius. Nah, deliberate practice itu kayak apa? Gua akan bicara nih sekarang. Nah, jadi apa itu deliberate practice? Deliberate practice adalah bagaimana kita menguasai fundamentals dan foundation dengan benar. Banyak orang ketika dia mau menguasai suatu bidang, ya udah akhirnya dia kan tentang saya terus-terusan melawan orang, kayak melawan, jadi tanding ya, terus tanding. Nah sebenarnya kalau cuma tanding terus itu nggak secara signifikan membuat kita mencapai superior performance. Itu namanya pengalaman, kayak bertanding itu namanya pengalaman. Jadi kalau tanding terus ya meningkat di awal-awal, tapi pada ketika setelah 2 tahun mungkin atau 3 tahun ya segitu-gitu aja, nggak naik-naik lagi karena kita mungkin nggak sadar apa yang harus perbaiki secara detail. Nah kalau deliberate practice adalah kalau ada suatu misalnya main belakis itu di breakdown dulu. Oke, pertama stamina diperkuat, latihan ada stamina, latih keliling lapangan misalnya. Poinnya adalah deliberate practice membutuhkan untuk latihan, bukan tanding tapi latihan parts by partsnya dilatih secara serius. Jadi kesimpulannya lebih baik mana? Tentunya lebih baik latihan atau kerja keras, tapi ditambah lagi lakukanlah di bidang yang kalian suka dan bisa. Asal bukan bidang yang aneh-aneh juga. Dan seperti biasa, terima kasih. Kok bisa Zenius dan Kania akan ada di acara ini. Buat kalian yang bisa hadir di Jakarta dan masih pengen ngobrol-ngobrol. Nah, seperti itu barusan yang Bapak jelaskan juga kan sesuai dengan video. Jadi bakat kalau tidak pakai latihan maka bakat kalian itu tetap terpendam, hanya sekedar judul. Jadi perlu bakat itu harus dilatih supaya berkembang. Dan tenang untuk kalau kalian sudah punya tahu bakatnya kalian seperti itu, nah ketinggal latihan itu hanya 1 bulan langsung bisa nguasain itu. Kalau kalian beda bakatnya dengan latihannya, kalau misalkan bukan bakatnya karate tapi tetap nyoba karate, itu sampai 3 bulan sampai 6 bulan baru bisa nguasain. Kalau memang bakatnya durasinya cepat untuk menguasain seperti itu. Dan Bapak yakin kalian juga tahu bakat itu. Dan di sini juga kan pasti selain bakatnya yang barusan non akademik, pasti ada bakat yang akademik. Yang akademik ini juga bakat juga, seperti orang yang suka dengan pelajaran kimia, fisika, itu sebuah bakat atau kemampuan. Di sini siapa yang ikut OSN kemarin? Manda, Nova sama sebelah Tiara. Tiara kemarin OSN-nya apa? Memang suka dengan pelajaran kimia ya. Tuh, kimia itu mempelajari tentang bahan-bahan kimia nanti kalau di dunia perkuliahan, kayak farmasi seperti itu. Jadi Tiara sudah tahu dan juga menyukai pelajaran itu. Kalau Manda apa? Kimia juga. Kalau yang Nova? Fisika. Memang suka dengan fisika. Nah seperti itu. Bakat itu tidak harus non akademik, tapi akademik juga bisa seperti itu. Kemampuan soalnya. Nah seperti
Ini Bapak ini punya sebuah aplikasi yang pernah Bapak buat dulu. Ini adalah aplikasi yang Bapak buat tentang mengetahui kepribadian kalian. Jadi aplikasi ini mengetahui kepribadian kalian dan kemampuan kalian. Seperti itu. Nah, setiap manusia itu pasti memiliki salah satu dari kepribadian ini. Realistis, investigatif, artistik, sosial, entrepreneur, sama konvensional. Apa sih itu ini? Bapak sudah buat kesimpulannya. Di sini Anda sudah mempunyai pemahaman terhadap kemampuan diri yang terlihat pada 6 tipe kepribadian. Kalian itu masuk kepribadian mana dari 6 itu? 6 jenis. Bisa ada juga yang memiliki kepribadian 2. Seperti realistis dan investigatif, bisa seperti itu. Coba kita ke Haidar ya. Haidar cobain kerjakan yang kepribadian realistis. Ini sudah juga Bapak juga mencoba ini aplikasi ini ke siswa, ternyata valid, berhasil. Jadi aplikasi ini langsung mengetahui kepribadian kalian secara langsung. Dan itu nanti langsung ke arahnya ke bakat, kemampuan kalian. Coba. Ini dulu Bapak, kalau Bapak ini bakatnya mengenai desain grafis. Ini salah satunya, dan desain grafisnya mengerucut ke ilmu TI-nya. Ini membuat program seperti ini. Dulu Bapak pengennya mengconvert aplikasi ini ke Android. Ternyata ketika mau di-convert itu harus membayar aplikasinya, karena ada domain yang harus dibayar dan harganya 5 juta. Jadi Bapak itu stuck sampai ke sini saja. Jadi ini offline, enggak pakai online. Karena mahal biayanya, Bapak ada mampu untuk ke stuck ke Android-nya. Langsung mulai klik. Nah, itu saya suka dengan pekerjaan yang berhubungan dengan peralatan atau mesin. Itu kegiatan luar, outdoor namanya. Iya, bukan di dalam ruangan kalau permesinan. Kebanyakan di bengkel di luar ruangan, terutama di dunia kuliah. Iya, terus. Coba entar lagi ke Tiara, pengen tahu kemampuan aslinya kemana. Setiap manusia itu kadang ada yang memiliki satu kepribadian, ada yang memiliki 2 kepribadian. Ini kepribadian realistis. Kalau realistis, kepribadian orang yang realistis itu adalah orang yang tidak suka diam di dalam satu tempat. Mudah bosan gitu loh. Boring kalau misalkan duduk di satu tempat. Jadi pengennya itu habis diam di tempat, dia jalan-jalan lagi kemana gitu. Kepribadian seperti itu. Orang yang realistis. Nah, ini skormu dominan pada realistis. Jadi Haidar ini memiliki kemampuan di kepribadian realistis. Anak ini bosen kalau misalkan, mudah bosen kalau cuma diem tok, nongkrong tok di satu tempat, misalkan warkop gitu. Dia mudah bosen kalau misalkan tidak ada yang ngejak berbicara. Jadi dia pasti pengennya pindah tempat seperti itu. Pengen mencari suasana baru. Jadi anak ini sukanya lebih suka kesehariannya itu lebih suka bekerja pakai otot daripada berpikir gitu loh. Lebih suka action daripada berpikir. Mending langsung action saja daripada cuma berencana gitu. Itu kepribadiannya Haidar. Nah, kepribadian yang seperti itu, bakat kemana, jurusan kemana seperti itu. Bisa olahraga, bisa otomotif, bisa TI seperti itu. Bisa kayak gitu.
kan saling sinkron kan, kepribadian itu adalah kegiatan kalian sehari-hari di rumah, di sekolah seperti apa, itu sinkron dengan kemampuan kalian, bakat kalian, seperti itu. Nah sekarang kan Haidar kan fokus pada olahraga sama karate ya, seperti itu. Untuk meraih cita-citanya apa? Pengen kemana? Pengen kemana nanti habis lulus? Kedinasan. Nih, salah satu Haidar sudah mengambil keputusan ingin ke kedinasan seperti itu. Monggo duduk Haidar. Coba Tiara, apa ingin tahu? Ini 6 kepribadian ya. Coba kita ke investigatif. Jadi kalian 36 siswa ini memiliki salah satunya dari 6 ini. Dan pasti itu kehidupan sehari-hari. Investigatif. Ini hapus. Tut. Langsung ke nomor absen ya. Klik mulai. Nah, fisika, biologi, kimia itu saling berhubungan. Kalau misalkan di dunia kuliah bisa jurusan MIPA, Science, bahasa Inggrisnya Science, gitu. Astronomi itu masuk ke ilmu fisika, mengenai alam nanti. Itu nilainya 33 ya Tiara. Skor dominan di kepribadian investigatif. Investigatif itu adalah orang yang lebih banyak berpikir daripada action, kebalikannya realistis. Gitu. Jadi orangnya pemikir. Mudah baper juga nanti. Iya, orang-orang investigatif itu kritis di dalam dunia hitung-hitungan, logika. Seperti itu. Jadi seperti Tiara ini kemampuannya di investigatif, kepribadian fisika, kimia, matematika bisa seperti itu. Bisa duduk. Oke, terima kasih ya Tiara. Nah, ini yang barusan Bapak bilang ya. Salah satu contoh teman kalian tentang bakat kalian, tentang bakatnya kalian dan juga kepribadian kalian. Jadi kepribadian itu kegiatan kalian sehari-hari itu mencerminkan bakat kalian seperti itu, tapi kalian tidak sadar kalau itu ternyata bakat itu loh. Makanya ini kepribadian ini juga sebuah gambaran untuk kalian, oh ternyata saya bidangnya di realistis seperti itu. Contohnya ya kayak video yang ini. 6 tipe kepribadian karir menurut Olan. Ini yang barusan Bapak jelaskan. Apa sih pentingnya mengetahui perbedaan karir? Maka kamu dapat mengetahui dan menentukan ISO yang sesuai, hobi yang cocok, pendidikan lanjutan, dan banyak hal lainnya. Jadi, apa saja perbedaan karir itu? 1. Tipe realistik. Digambarkan
sebagai orang yang memiliki skill bekerja dengan mesin, alat, atau binatang. Contoh pekerjaannya: di laut, engineer atau insinyur, dan mekanik. Dua, tipe investigatif. Diuraikan sebagai orang yang gemar dan pandai memecahkan masalah. Contoh pekerjaannya: ahli matematika, Kelihatan dari belakangnya. dokter, Oh, dan ilmuwan. Tiga, tipe artistik. Tipe ini suka melakukan kegiatan aktivitas yang kreatif seperti seni, keterampilan tangan, menulis, dan lain-lain. Contoh pekerjaannya: nulis, pelukis, dan menari. Yang keempat, tipe sosial. Suka menolong sesama serta pandai melakukan kegiatan seperti mengajar, merawat, atau memberi informasi. Contoh pekerjaannya: guru, psikolog, dan perawat. 5. Tipe usaha atau enterprising. Tipe ini suka memimpin, mempengaruhi orang lain, dan menjual gagasan. Contoh pekerjaannya: politikus, manajer hotel, dan pengacara. Yang keenam, tipe konvensional. Tipe ini digambarkan sebagai orang yang suka bekerja dengan angka-angka, berkas-berkas, dan segala hal
yang serba teratur. Contoh pekerjaannya, sekretaris, surveyor, dan teller bank. Baik, terima kasih. Nah, itu penjelasan yang barusan kepribadian. Kan barusan sudah Bapak jelaskan tentang 6 kepribadian. Jadi kepribadian itu adalah kegiatan kalian sehari-hari di dunia lingkungan sekolah maupun di rumah kalian. Nah, bakat itu sangat penting kalian ketahui, dan 1244 barusan sudah sebagian menunjukkan bakatnya. Itu juga berupa kemajuan yang sangat bagus buat kalian. Kenapa? Karena sekarang kalian sudah kelas 12, jadi waktunya kalian nanti untuk, oh saya mau kemana nanti, seperti itu. Jadi kalian harus bisa mengambil keputusan. Seperti Tiara yang suka dengan ilmu kimia, dan sesuai kan dengan kepribadian investigatif. Orang yang suka dengan hitung-hitungan, seperti itu. Itu sangat-sangat perlu kalian ketahui, karena kelas 12 habis ini kalian mau ke pekerjaan atau mau ke studi lanjut, dan hampir tinggal hitungan bulan lagi kalian mau menuju ke sana, seperti itu. Nah, ini Bapak juga punya video yang langsung tentang dunia nyatanya, ya, real, mengenai kepribadiannya langsung. The 7th lesson hour has ended. It's time for the 8th lesson hour. 7時間目の授業が終了しました。8時間目の授業に入ります。Jam pelajaran ke-7 telah selesai. Saatnya memasuki jam pelajaran ke-8. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini tipe realistik tentang otomotif, mengenai otomotif. Dan nanti kalau kalian dunia kuliah, prakteknya seperti ini nanti. Mesin, otomotif, mekanik, sama TI. Seperti ini nanti. Ini langsung di kehidupan nyata ya. Saya memberikan contoh langsung dunia nyata, tipe realistis. Investigatif, dunia fisika, kimia, dunia nyata langsung. 28 September 1895, ahli kimia sekaligus ahli biologi asal Investigatif ini. Seperti ini, investigatif. Sebagai penemu proses pasterisasi. Dalam teori yang ditemukannya bersama Claude Bernard pada 20 April 1862, yang meyakini bahwa proses pemanasan pada makanan dapat membunuh organisme sedemikian seperti bakteri, protozoa, dan virus. Ilmu sosial ya, kepribadian yang sosial kayak gini nih. Setiap hari
Ibu tiga anak ini mengajar selama 7 jam untuk 9 mata pelajaran. Saya jadi guru honor dari tahun 2003. Kepribadian sosial itu ciri-cirinya dia orangnya tidak tega. Kalau melihat orang lain susah, itu sosial. Sosial tidak hanya guru tapi perawat juga, dokter bidan. Saya nggak Itu. hidup untuk melukis, tapi saya melukis. Ini yang artistik. Jadi artistik itu dunia seni, seni musik, seni lukis, seni grafis, semuanya di sana. Entrepreneur ini orang yang punya kepribadian dunia usaha. Ada yang baru punya usaha di sini, wirausaha siapa? Kevin. Oh, Bahris juga. Oh iya, dia punya usaha ya. Orang yang memiliki pola pikir mencari keuntungan dari kecil menjadi besar. Orang yang kepribadiannya entrepreneur. Itu. Orang yang entrepreneur itu ya kepribadiannya itu gimana caranya mencari untung dari sebuah kesempatan walaupun kecil kesempatannya. Kalau misalkan bisa mencari untung, dia masukin pola pikir yang entrepreneur. Bakat itu kepribadian nanti. Namanya Nancy Public. Konvensional, orang yang kerjanya pengennya itu selalu duduk gitu loh. Kepribadiannya seperti itu. Ada di sini yang kepribadiannya saya Pak ingin kerja tapi kerjanya itu nggak banyak gerak, duduk terus gitu. Itu masuk ke ini nanti dunia admin, akuntansi, ekonomi, administrasi. Itu bakat sebenarnya, kepribadian sama bakat itu saling sinkron seperti itu. Tanggung jawabnya di situ, untuk administrasinya, untuk semua pembagiannya itu kita. Ini jurusan yang terakhir. Untuk PGM kita semua, sama bagian pengamanan perusahaan. Misalnya saya terus ambil maintenance perusahaan AC di kantor, terus kemudian kita juga yang bangun untuk gedung-gedung PGM untuk perkantorannya, khusus untuk perkantorannya. Terus kayak OBJS itu ada kerjanya kos-kosan kita juga. Maintenance buildingnya banyak, semua building AC, lampu, genset, semua itu. Nah itu ya jenis-jenis sebuah kepribadian yang saling berkesinambungan dengan bakat. Seperti itu. Mungkin itu saja ya. Dan terakhir saya ingin menyebarkan sebuah angket refleksi. Bapak sudah ngirim ke Laila ya? Tolong angket itu kirimkan ke teman-temannya ya. Dan tolong nanti dikerjakan ya itu angket. Mungkin itu saja ya pertemuan kali ini. Sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah bisa mengambil keputusan untuk karir kalian nanti, baik itu studi lanjut maupun pekerjaan. Bagus buat kalian, A+. Terima kasih ya. Dan sebelum penutup mungkin Haidar pimpin lagi untuk doa penutup. Belum kita akhiri pelajaran ini pada tahun sudah dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih semuanya ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas mengenai kedinasan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.